Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 124. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Haha, kau terlalu naif. Murongcong telah mencapai puncak Saint bela diri tingkat unggul sejak lama. Ada juga para ahli dari generasi yang lebih tua yang tewas di tangannya. Bakat mereka mungkin berada pada level yang sama, tetapi dalam hal ranah kultivasi, Ye Chen sedikit lebih lambat. Dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan Murongcong. Aku juga setuju. Kekuatan Murongcong selalu stabil. Selain itu, dia telah berlatih semua teknik rahasia puncak Qingyun yang dia ketahui hingga mencapai kesempurnaan agung. Teknik kultivasi dan teknik bela diri yang dia praktikkan semuanya berada di puncak generasinya. Lebih jauh lagi, dia memiliki karakter yang tampaknya tanpa celah. Sulit membayangkan dia kalah dari Ye Chen. Namun, mengapa Ye Chen belum juga datang? Kudengar Murongcong tiba tadi malam dan belum meninggalkan arena sejak saat itu. Sebelum pertarungan dimulai, para penonton sudah ramai membicarakan kedua petarung tersebut. Meskipun sebagian besar dari mereka mendukung Murongcong, mereka semua mengakui kekuatan Xiao Chen. Mereka semua berpendapat bahwa ini bukanlah kemenangan mudah bagi Murongcong. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi di masa lalu. Namun, kejadian baru-baru ini membuktikan kekuatan Xiao Chen. Itu bukan berlebihan, melainkan benar adanya. Murongcong tidak memperhatikan diskusi di sekitarnya. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat seekor burung nasar angin surgawi di langit. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kau akhirnya datang." Xiao Chen menatap Murongcong, yang telah tiba di arena sejak lama, dan ia menyesuaikan kondisi mentalnya. Ia melompat dari burung nasar angin surgawi dan mendarat dengan mantap di arena. Liu Ruyue menatap kedua orang di arena, perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Dia bergumam pelan, semoga tidak terjadi hal buruk. Ketika seorang lelaki tua, seorang raja bela diri tingkat menengah, melihat Xiao Chen mendarat di arena, dia segera keluar dan mengungkapkan dirinya. Dia adalah wasit pertarungan ini, dan sekaligus, dia adalah anggota majelis tetua. Pria tua itu melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar mereka berdua mundur sekitar 100 meter. Setelah menunggu beberapa saat, dia berkata, "Dalam pertempuran perebutan gelar Master Puncak, tidak pernah ada yang namanya belas kasihan. Namun, izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu, kita semua adalah orang-orang dari sekte yang sama. Jika salah satu pihak mengakui kekalahannya, mohon berhenti. Aku tak akan banyak bicara omong kosong." Pertarungan dimulai, pemenangnya akan menentukan nasib puncak Qingyun. Setelah lelaki tua itu berbicara, ia mengangkat kakinya dengan ringan dari tanah dan segera meninggalkan arena. Murongcong dan Xiao Chen terpisah sejauh 200 meter. Mereka saling menatap, tangan kanan mereka berada di gagang pedang. Mereka mengumpulkan aura tanpa henti. Pada saat itu, penonton yang tadinya sangat ribut tiba-tiba terdiam. Banyak sekali pasang mata menatap kedua orang di arena tersebut. Huci, cahaya merah menyala di mata Murongcong, dan ki pembunuh yang menekan melesat ke arah Xiao Chen. Energi pembunuh ini sangat pekat, ia membelah udara seperti air, lalu menyelimuti area sekitar 1 meter di sekitar Xiao Chen. Tangisan pilu yang tak terhitung jumlahnya bergema di telinga Xiao Chen. Ilusi mengerikan muncul di depan matanya. Ini mungkin adalah dendam yang ditinggalkan oleh orang-orang yang telah dibunuh Murongcong. Murongcong memang mampu menggunakan ki pembunuhnya sesuka hatinya. Tidak, bukan hanya pada level itu, tetapi pada level yang jauh lebih dalam dari itu. Dia dapat menggunakan ki pembunuhnya untuk melingkari tubuhku tanpa ki itu terpencar. Ini adalah kendali tingkat tinggi. Xiao Chen, yang sedikit terkejut, tetap memasang ekspresi tenang, tidak ada perubahan sama sekali pada raut wajahnya. Xiao Chen berkonsentrasi dan menjaga pikirannya tetap jernih. Cahaya terang terpancar dari matanya yang tenang. Dengan roh yang begitu kuat melindungi hatinya, dia tidak merasakan efek apapun dari ki pembunuh itu. Xiao Chen membiarkan ki pembunuh yang kuat itu menyelimuti tubuhnya, tetapi matanya tetap tenang tanpa celah. Hanya dengan menjaga hatinya, ilusi-ilusi itu lenyap tanpa dia harus mengerahkan usaha. Wajah Murongcong tanpa ekspresi.
Ketika dia melihat bahwa ki pembunuh itu tidak berguna, dia dengan tegas menarik semuanya. Huhu, tiba-tiba, angin kencang bertiup dari belakang Murongcong. Debu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, dan angin sesekali menderu. Awan badai berkumpul di atas kepala Xiao Chen, berputar terus-menerus. Gemuruh guntur yang rendah bergema tanpa henti. Setelah keduanya mengumpulkan kekuatan mereka cukup lama, akhirnya mereka melepaskannya. Mereka mulai bertarung dengan wujud yang telah mereka pahami, wujud angin yang mengamuk melawan wujud guntur yang menggelegar. Sesaat kemudian, angin bertiup kencang dan awan berarak. Awan gelap menutupi matahari, dan matahari kehilangan cahayanya sepenuhnya. Arena itu kini gelap gulita. Selain itu, debu yang diterbangkan angin kencang menghalangi pandangan banyak kultivator, kecuali beberapa yang memiliki penglihatan sangat baik. Bagi sebagian besar, mereka tidak lagi dapat melihat situasi tersebut. Betapa hebatnya, mereka bahkan belum mulai bertarung. Perbandingan tingkat kekuatan mereka sudah sangat mengerikan. Tidak heran, mereka bisa melawan orang-orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, membunuh Raja Bela Diri tingkat rendah, seru seseorang di kerumunan. Sial, seketika itu, dua untaian cahaya pedang yang gemerlap terpancar di tengah angin kencang yang tak terbatas. Cahaya pedang yang dingin dan tajam itu menerbangkan semua debu di arena. Masing-masing lawan secara bersamaan mengirimkan seuntai ki pedang. Untaian-untaian itu bertemu di udara dan menghasilkan gelombang kejut yang dahsyat ke segala arah. Murongcong terkejut mendapati bahwa kepadatan ki pedangnya tidak sepadat ki pedang Xiao Chen. Bahkan setelah bertabrakan dengan ki pedang Murongcong, ki pedang ungu itu masih melesat cepat ke arahnya, meskipun melemah. Murongcong menghentakkan kakinya ke tanah dan melangkah maju tanpa suara. Dia mengayunkan pedangnya dan dengan mudah menghancurkan ki pedang ungu yang melemah. Kemudian, dia menyerbu Xiao Chen tanpa mengurangi kecepatannya. Xiao Chen tidak merasa takut. Dia berteriak dan juga bergegas maju untuk menyambut serangan Murongcong. Sial, 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 sial. Kedua pedang itu saling berbenturan, dan dalam sekejap, suara angin, guntur, dan dentingan logam bercampur dan bergema di udara. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar puluhan gerakan. Ketika mereka melihat serangan, mereka menghadapinya, tidak memberi keuntungan apapun kepada lawan. Setelah beberapa saat, mereka berdua berteriak dan mundur 100 meter. Angin kencang mereda, dan debu pun mengendap. Pemandangan itu, pada saat itu, tampak jelas bagi semua orang, mereka akhirnya bisa melihat kembali. Tatapan keduanya bagaikan pisau tajam yang saling beradu di udara. Xiao Chen menggenggam pedang itu erat-erat dengan tangan kanannya, tetap waspada. Ini karena serangan-serangan sebelumnya hanyalah gerakan penjajakan. Setelah ini, pertarungan sesungguhnya akan dimulai. Murongcong memperlihatkan senyum tipis di wajah tampannya. Dia berkata, setelah tidak bertemu selama 1 bulan, peningkatan kekuatanmu telah melampaui harapanku. Sekarang kau layak untuk menantangku. Namun, itu hanyalah syarat untuk menantangku. Teknik rahasia puncak Qingyun, bayangan bulan tak tertandingi. Murongcong berteriak, dan pedangnya dengan cepat memancarkan 2 ki pedang merah menyala yang menyerupai bulan sabit. Kedua bulan sabit itu bergerak dalam 2 lengkungan indah di udara sambil melesat ke arah Xiao Chen. Ki pedang itu mengandung ki pembunuh yang tak terbatas. Kemanapun ia lewat, ia meninggalkan bayangan merah tua seperti darah segar. Wukui yang berkilauan. Karena Xiao Chen mengetahui kekuatan pedang bayangan bulan tak tertandingi, dia tidak berani lengah. Pedang bayangan bulan seputih salju itu bergetar 9 kali, dan wukui berkilauan ditampilkan hingga batas maksimalnya. 9 cabang pohon wukui kuno yang suci berubah menjadi ki pedang yang padat dan bergerak seperti tombak panjang menuju ki pedang merah di udara. Murongcong tersenyum tipis dan sedikit menggoyangkan pedang di tangannya. 2 bulan sabit merah tua berhenti sejenak di udara. Kemudian mereka bergerak aneh, membentuk lengkungan setengah lingkaran. Mereka akan bertemu di tempat Xiao Chen berdiri. Perubahan mendadak seperti itu memungkinkan mereka untuk menghindari 9 ki pedang ungu di udara. Sepatu windwalk, aktifkan, mundur. Kecepatan bulan sabit mencapai kecepatan suara dalam sekejap. Murongcong telah sepenuhnya menyatukan wujud anginnya ke dalam mereka. Xiao Chen tidak berani lengah. Dia mengaktifkan sepatu angin dan mengeksekusi seni melayang naga biru. Dia berubah menjadi anak panah ungu dan mundur. Bang! Saat Xiao Chen mundur,
kedua bulan sabit itu bertabrakan dengan bunyi boom. Kemudian, mereka membentuk bulan purnama berwarna merah menyala. Gelombang kejut merah yang mengerikan menyebar ke sekitarnya seperti gelombang. Di bawah pengaruh gelombang kejut tersebut, dinding tanah terangkat ke udara. Meskipun Xiao Chen telah menghindarinya terlebih dahulu, gelombang kejut dari kecepatan dan kekuatan bulan merah itu masih melebihi perkiraan Xiao Chen. Gelombang kejut menghantam tubuh Xiao Chen, membuatnya terlempar beberapa ratus meter. Energi mematikan yang terkandung dalam gelombang kejut itu meraung di dalam pikirannya. Ki dan darah Xiao Chen melonjak tak terkendali, kebencian menumpuk di benaknya. Keinginan yang tak tertahankan untuk membunuh dan rasa frustrasi muncul di hatinya. Brengsek, Xiao Chen melepaskan kesombongannya dan mengalirkan esensinya untuk mengumpulkan ki dan darah yang bergelombang. Kemudian, dia memuntahkannya. Ki dan darah yang bergelombang, serta ki pembunuh yang tak terbatas, lenyap. Di tribun penonton, Liu Ruyue mengerutkan keningnya. Kekhawatiran memenuhi wajahnya yang anggun. Dia tidak menyangka bahwa, ketika pertarungan sesungguhnya dimulai, Xiao Chen akan mengalami sedikit kerugian. Pemahaman Murongcong tentang bayangan bulan tak tertandingi telah mencapai puncak kesempurnaan, di mana dia dapat mengendalikannya dengan bebas. Setelah dia menyatu dalam keadaan mengamuk yang dipenuhi angin, kekuatan jurus ini mencapai tingkat yang mengerikan. Tubuh Murongcong perlahan melayang ke langit. Ki pedang berbentuk bulan sabit terpisah dan terbang kembali ke punggungnya. Bulan sabit menyatu membentuk bulan purnama lagi. Pemandangan malam yang gelap muncul sekali lagi. Dalam sekejap, ia menghalangi sinar matahari, ia juga menutupi awan gelap yang diciptakan oleh kekuatan petir Xiao Chen, tanpa meninggalkan jejak. Koneksi dengan negara petir benar-benar terputus. Xiao Chen benar-benar tercengang. Dia mencoba beberapa kali tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat terhubung ke wujud petirnya. Kegelapan malam memisahkannya dari dunia luar. Ini adalah efek dari fenomena misterius penyempurnaan puncak. Ini membentuk sesuatu seperti penghalang. Keadaan petir Ye Chen telah terisolasi. Aku tidak menyangka Murongcong telah memahami fenomena misteriusnya hingga sempurna. Banyak raja bela diri yang masih belum mampu melakukannya. Memang, fenomena misterius tidak terkait erat dengan kultivasi. Itu sepenuhnya bergantung pada bakat dan kemampuan pemahaman individu. Setelah kehilangan wujud petirnya, Ye Chen berada dalam kondisi yang buruk. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Banyak orang berpengetahuan di tribun penonton menghela napas dan menyuarakan pendapat mereka. Sekarang setelah dia memiliki fenomena misterius penyempurnaan, dia mungkin tak tertandingi di alam Saint bela diri. Melewati tingkatan kultivasi untuk membunuh raja bela diri tingkat rendah akan mudah. Liu Ruyue semakin khawatir, Murongcong jauh lebih kuat dari yang dia duga. Bahkan jika itu dirinya, dia akan kesulitan menghadapi ini. Saat Xiao Chen memandang bulan purnama yang merah menyala dan Murongcong yang bermandikan cahaya merah, dia perlahan menjadi tenang. Seandainya Xiao Chen memikirkan cara untuk mematahkan ki kedua pedang merah itu lebih awal, dia tidak akan berada dalam situasi seperti sekarang. Sayangnya, dia tidak cukup tegas saat itu, dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak energi. Xiao Chen sedikit menegur dirinya sendiri dalam hati. Namun, sekarang bukanlah waktu untuk menyesal. Sebelum mencapai langkah terakhir, kepercayaan dirinya tidak boleh goyah. Karena Xiao Chen tidak dapat menggunakan wujud petir, kekuatan teknik pedang Wukui sangat berkurang. Teknik itu tidak dapat digunakan untuk keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Teknik pedang Lingyun bahkan tidak perlu disebutkan, dia harus memikirkan metode lain. Itu dia. Sebuah ide terlintas di benak Xiao Chen. Karena dia tidak bisa menggunakan keadaan state, dia akan menggunakan fenomena misterius terkuatnya dan berbenturan dengan lawannya. Memikirkan hal ini, kerutan di dahi Xiao Chen mereda. Dia berteriak, dan pedang bayangan bulan seputih salju itu bersinar. Terbang di atas sayap, bulan terang seperti api. Bulan purnama keemasan perlahan terbit dari belakang Xiao Chen, berhadapan dengan bulan merah menyala. Bulan keemasan yang redup memancarkan cahaya lembut di tanah, cahaya itu memberikan kontras yang tajam dengan bulan merah menyala yang berkilauan terang. Ada apa ini? Ada bulan purnama juga di belakang Xiao Chen, seru seseorang di tribun penonton. Apa yang sedang dia lakukan? Fenomena misteriusnya jelas belum mencapai kesempurnaan.
Jika dia akan mengadu fenomena misterius melawan milik Murongcong, dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, kata Liu Suifeng dengan sangat cemas. Ketika Liu Ruyue memandang bulan yang terbit, dia tiba-tiba mengerti niat Xiao Chen, dan kekhawatiran di wajahnya sedikit berkurang. Setidaknya, bayangan bulan tak tertandingi ini tidak akan menjadi ancaman fatal bagi Xiao Chen. Bulan emas yang menggantung di langit bersinar seterang api. Ekspresi tekad yang teguh terpancar di wajah Xiao Chen. Dia berteriak di udara, dan bulan purnama itu melesat langsung ke arah Murongcong. Apa yang dia pikirkan? Menggunakan fenomena misterius untuk menabrak secara langsung itu terlalu gila. Melakukan ini akan lebih merugikan diri sendiri daripada lawan. Sebenarnya, dalam situasi seperti ini, Ye Chen tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya cara untuk mematahkan fenomena misterius Murongcong. Orang-orang di tribun penonton menyaksikan Xiao Chen mengendalikan bulan yang terang, membidik bulan di belakang Murongcong. Mereka semua tercengang. Ekspresi terkejut samar muncul di wajah Murongcong, yang sebelumnya tampak tenang. Kemudian, dia tertawa dingin dan berkata, "Karena kau ingin berhadapan langsung, aku akan mengabulkannya." Murongcong berteriak, dan bulan purnama merah menyala memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu mengandung ki pembunuh yang tak terbatas saat tanpa ragu menuju bulan purnama emas yang dikendalikan Xiao Chen. Bulan emas dan bulan merah bergerak cepat di udara. Dimanapun ia lewat, muncul fluktuasi di ruang angkasa, tampak seperti hancur berkeping-keping. Bang! Kedua bulan bersinar terang, saling bersaing. Kemudian, mereka bertabrakan dengan dahsyat di langit. Terdengar ledakan keras, dan seluruh arena di platform pendakian surga bergetar. Bahkan tribun penonton yang berada di kejauhan pun ikut bergetar. Tanah terus berguncang, seolah-olah terbelah. Hal ini membuat semua orang merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Ini terlalu kuat, ini setara dengan pertarungan Raja Bela Diri, seru seorang murid dari kejauhan. Siu, kedua bulan purnama itu hancur secara bersamaan. Ruang gelap itu seketika terpecah menjadi beberapa bagian. Sinar matahari yang telah lama menghilang dengan tidak sabar kembali bersinar dari langit. Awalnya, hanya satu untaian, kemudian menjadi dua, lalu tiga. Seketika, cahaya menyebar dengan cepat. Langit di atas arena kembali terang. Baik Xiao Chen maupun Murongcong tampak sangat pucat. Kekuatan dari dua fenomena misterius yang bertabrakan menyebabkan keduanya mengalami luka yang cukup parah. Namun, Murongcong berada dalam kondisi yang lebih baik daripada Xiao Chen. Meskipun kekuatan fenomena misterius Murongcong hampir sama dengan Xiao Chen, kekuatan itu telah mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, kekuatannya masih sedikit lebih besar. Setelah beristirahat sejenak, Murongcong berteriak dan menggenggam pedangnya. Ia berubah menjadi embusan angin sejuk dan menyerang. Namun, tidak ada energi pembunuh yang keluar darinya, bahkan tidak ada jejaknya. Kemudian, tubuhnya menghilang secara misterius di depan mata para penonton. Cerah angin tebas, lagi. Xiao Chen menyeka darah dari sudut bibirnya dan memperlihatkan senyum dingin. Sebenarnya, Murongcong belum berlatih jurus tebasan angin jernih hingga mencapai kesempurnaan. Dia hanya menggabungkan jurus tebasan angin jernih tingkat kesempurnaan agung dengan wujud angin secara sempurna. Karena itu, dia berhasil mencapai hasil seperti itu. Gerakan ini adalah salah satu jurus andalan Murongcong. Jika Xiao Chen tidak melihat ini saat pertama kali mereka bertemu, dia mungkin akan merasa tak berdaya. Namun, setelah Murongcong berhasil menggabungkan elemen petir ke dalam pedangnya, Xiao Chen tidak lagi khawatir dengan jurus ini. Wukui berubah menjadi Qi. Xiao Chen berteriak, dan sebuah pohon suci kuno muncul entah dari mana. Pohon itu berubah menjadi untaian ki pedang berwarna ungu dan bergerak secara kacau. Gemuruh. Di atas kepala Xiao Chen, awan petir terbentuk lagi, berputar terus-menerus. Wujud petir itu menyatu sempurna dengan teknik pedangnya. Saat Xiao Chen menyerang, petir bergemuruh. Ketika Murongcong, yang bersembunyi di tengah angin sepoi-sepoi, melihat ki pedang ungu beterbangan di udara dalam skala besar, dia sedikit mengerutkan kening. Energi pedang yang dipenuhi dengan kekuatan petir ini dapat melukai tubuhnya yang tersembunyi di dalam angin. Karena sekarang energi itu meliputi area yang begitu luas, dia tidak punya cara aman untuk mendekat sama sekali. Indra spiritual Xiao Chen meluas dan memindai area tersebut tanpa henti. Akhirnya,
Ia merasakan fluktuasi abnormal yang samar di posisi jam 8. Qi mematahkan Wukui. Tanpa ragu-ragu, Xiao Chen segera mengeksekusi gerakan ketiga dari teknik pedang Wukui ketika dia menemukan sosok yang buram itu. Guntur bergemuruh di langit. Ki pedang ungu yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit membentuk ki pedang yang tak terbatas dan gemerlap seketika guntur bergemuruh. Kemudian, ki itu terbang ke arah tempat Xiao Chen merasakan keanehan tersebut. Saat guntur bergemuruh, Murongcong merasakan bahaya. Namun, ketika ia hendak bergerak, ia menyadari, pada saat guntur bergemuruh, aura pedang yang cemerlang sudah berada di hadapannya. Kecepatannya benar-benar melampaui kecepatan suara pada saat itu. Ke arah manapun dia bergerak, dia tidak bisa menghindarinya. Cahaya berkedip-kedip, bayangan yang berlalu. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk berterbangan, Murongcong menampakkan dirinya. Sebuah cahaya terang meledak di pandangan Xiao Chen. Cahaya ini begitu menyilaukan sehingga mata terasa sedikit sakit. Ini tidak baik. Ini adalah cahaya berkedip yang melintas di antara bayangan. Cepat tutup matamu. Ketika cahaya yang begitu cemerlang itu memancar, beberapa petani yang asyik bercocok tanam di tribun penonton merasakan sakit yang tajam di mata mereka. Mereka menjadi buta sementara. Seketika itu, terdengar tangisan pilu. Beberapa kultivator yang lebih waspada telah menutup mata mereka terlebih dahulu dan menghindari hal ini. Puci, sinar pedang yang gemerlap yang terbentuk dari Ki Breaks Wukui menghantam cahaya itu dengan suara boom. Cahaya itu langsung terpencar. Murongcong terpecah menjadi 9 sosok. Masing-masing sosok memancarkan cahaya putih yang berkedip-kedip. Ketika cahaya putih itu terbentuk, cahayanya sangat menyilaukan, sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. 9 transformasi naga pengembara. Tebasan angin jernih. Xiao Chen menyipitkan mata, dan tubuhnya bergetar sekali di tempatnya. Kemudian, dia berubah menjadi 9 embusan angin sejuk. Masing-masing embusan angin sejuk itu membawa sesosok, menerjang sosok-sosok ringan Murongcong. Sial, sial, sial. Pertempuran kacau terjadi di tempat kejadian. 18 sosok terlibat dalam pertempuran kecil mereka sendiri di arena. Suara dentingan logam, dipadukan dengan berbagai figur, membuat kerumunan orang tidak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Beberapa dari mereka bahkan mulai merasa pusing. Secara logis, ketika Xiao Chen menggabungkan 9 transformasi naga pengembara dan tebasan angin jernih, kekuatannya sedikit lebih besar daripada cahaya berkedip yang melewati bayangan milik Murongcong. Sayangnya, Murongcong sangat familiar dengan jurus angin jernih. Niat membunuh yang tersembunyi tidak efektif melawannya. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya Xiao Chen bersentuhan dengan jurus cahaya berkedip yang melewati bayangan. Dalam situasi di mana penglihatannya terhalang, dia mengalami sedikit kerugian. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus melakukan gerakan mematikan, pikir Xiao Chen dalam hati. Bunga Wukui. Xiao Chen berteriak, dan tiba-tiba, cahaya ungu menyembur keluar dari bawah kaki ke-9 sosok itu. 9 kuncup bunga muncul di tanah dan sepenuhnya menyelimuti seluruh sosok Xiao Chen. Ketika pedang Murongcong menghantam kuncup bunga, tidak ada perubahan sama sekali, dia tidak mampu menghentikan kuncup bunga tersebut untuk tumbuh. Cahaya berkedip melewati bayangan, 9 sosok bergabung menebas. Murongcong berteriak, dan 9 sosok yang dibentuk Murongcong berkedip-kedip dengan lapisan cahaya putih dan bergabung. Kemudian mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke depan. Saat 9 sosok cahaya Murongcong menyatu, 9 kuncup bunga di tanah pun ikut menyatu. Ledakan. Saat kuncup bunga menyatu, mereka mekar. Kelopak bunga ungu memenuhi langit. Kaki Xiao Chen mendorong tanah, dan dia bergerak melewati kelopak bunga, menyerbu Murongcong. Cahaya ungu dari kelopak bunga jatuh pada Xiao Chen, seketika meningkatkan kecepatannya menjadi 2 kali kecepatan suara. Cahaya ungu dan cahaya putih sama-sama melesat menembus udara. Mereka meninggalkan jejak gelombang kejut yang panjang. Keduanya saling bertukar pukulan di tengah kelopak bunga yang memenuhi udara. Puci. Begitu bertemu, mereka langsung menyerang dengan pedang mereka. Mereka terus bergerak ke arah yang mereka tuju. Setelah Murongcong berdiri tegak, dia melihat darah yang mengalir dari luka di dadanya. Ekspresi tak percaya muncul di wajah tampannya. Bagaimana mungkin kecepatannya lebih cepat dari kecepatanku? Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk muncul, pedang Xiao Chen telah menembus dadanya.
Terlebih lagi, pedang Murongcong hanya menembus bayangan yang ditinggalkan Xiao Chen. Kelopak bunga yang memenuhi langit semuanya melayang menuju luka di dada Murongcong, masuk dengan cepat. Sial, sial, sial. Murongcong menunjukkan kemampuan anginnya hingga batas maksimal. Dia menggunakan cahaya pedang yang berkedip-kedip untuk menghancurkan semua kelopak bunga yang datang hingga lenyap. Hanya sekitar 10 kelopak bunga yang menembus luka. Xiao Chen sedikit mengerutkan kening. Hanya 10 kelopak bunga yang terbang masuk. Kekuatan Wukui penopang langit akan melemah secara signifikan. Tidak mungkin akarnya bisa tumbuh. Namun, tidak ada gunanya untuk tidak menembakkan anak panah yang sudah terpasang. Jika Xiao Chen ragu-ragu, dan Murongcong mengeluarkan kelopak bunga, semuanya akan sia-sia. Xiao Chen berteriak, Wukui penopang langit. Meledak, awan badai yang bergolak di atas segera mengeluarkan suara gemuruh petir. Seketika guntur bergemuruh, terdengar suara ledakan dari dada Murongcong. Luka di dadanya tiba-tiba meledak, dan gelombang kejutnya melemparkan Murongcong ke tanah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Murongcong benar-benar terlempar ke belakang. Hingga saat ini, sejak pertarungan dimulai, Xiao Chen, yang awalnya tidak disukai oleh penonton, belum juga tumbang. Xiao Chen telah bertahan begitu lama dan belum mengalami kerugian yang terlalu besar. Sekarang, dia bahkan menghantam Murongcong hingga terpental. Ini melampaui ekspektasi semua orang. Wukui mengguncang langit, aura Xiao Chen berkobar. Saat aura Murongcong meredup, Xiao Chen memanfaatkan momen itu untuk melompat ke udara dan mengeksekusi Wukui mengguncang langit, jurus mematikan lainnya dari teknik pedang Wukui. Pohon Wukui yang suci turun seperti gunung dan menekan Murongcong ke tanah dengan keras. Namun, tepat pada saat itu, lapisan awan putih berterbangan dari cakrawala. Dalam waktu singkat, awan itu menutupi separuh langit. Awan-awan itu menyingkirkan sekitar separuh awan petir yang terbentuk dari kekuatan petir Xiao Chen.